Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa dan siswi semuanya sehat walafiat dan masih semangat dalam melihat video-video pembelajaran ya seputar teknologi dan ilmu pengetahuan. Baik, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita lanjutkan kembali. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang namanya spreadsheet ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang kolom dan baris ya. Antara sel itu merupakan salah satu alamat ya. Alamat antara kolom dan baris. Misalnya di A1 berarti kolom A baris ke-1. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah memahami alamat sel ya, alamat yang kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, pertama kita buka seperti biasa spreadsheet-nya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen ya, di subscribe ya, seperti video-video yang ada di channel YouTube ya. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi semua siswa dan siswi. Ya, khususnya untuk siswa kelas 10 ya yang sekarang ini sedang belajar spreadsheet ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pengolah angka lebih jauh ya, siswa dan siswi seharusnya kita juga harus bisa memformat ya, memformat seperti yang ada supaya tampilan lembar kerja kita itu lebih menarik lagi, lebih rapi lagi ya. Jadi ini salah satu untuk kerapihan dokumen kita gitu ya. Nah, sebelumnya kita coba untuk kita hapus dulu yang ini, yang kemarin ya. Kita hapus dulu. Nah, jadi sebelumnya kita coba untuk ini kan antara baris 1 dan 2 itu agak lebar ya. Agak lebar. Jadi baris pertama itu agak lebar ke bawah. Tapi kalau kita lihat ke baris kedua ya, yang ini itu kecil ya, kita lihat. Nah, jadi bagaimana sekarang supaya baris atau kolom ya kita atur sesuai dengan format yang kita butuhkan ya. Oke, pertama kalau misalnya kita ingin melebarkan kolom ya atau memperkecil kolom, nah di sini kita klik dulu. Misalnya kita mau yang kolom D ini ya, kita kecilkan ya, kita kecilkan. Caranya tinggal klik yang D ya, sorot, lalu kita lihat di sini ada tanda ini, lalu kita geser-geser. Mudah ya. Jadi kita geser-geser saja. Nah, kita contohkan. Nah, seperti ini. Kita geser-geser ya, tuh. Oke ya. Jadi kalau kita sudah bisa memperkecil kolom, memperbesar kolom, maka dokumen kita akan rapih lah ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang antara baris 1 dan 2 itu kan agak panjang ya, agak lebar, agak ke bawah gitu. Kita lihat di sini ya, ini kan agak panjang sama dengan yang agak lebar ya, barisnya ke bawah. Nah, sekarang caranya sama saja, kita klik saja angka satunya, lalu ada tanda seperti yang kalian lihat itu, lalu kita geser ke atas. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sama saja ya. Kalau kita mau melebarkan baris dan kolom, kita bisa geser-geser di sini. Kalau kita mau melebarkan baris satu ini, ya kita lebarkan. Nah, seperti ini, kita kecilkan lagi. Ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah tahu
cara memperkecil, memperlebar kolom atau baris ya, maka dokumen kita itu akan seperti yang profesional lah ya. Kalau misalnya contoh seperti ini. Kalau di sini kita tulis nama siswa ya. Oke, tar. Nama siswa. Nah, kalau di kolom C ini kan kecil ya. Nah, sekarang kita geser ke samping agar ya kelihatannya rapih. Kan kalau begini kan kelihatannya rapih ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kayak yang tadi kecil begini kayaknya nggak menarik, apalagi kalau di sini di kolom B-nya ada nomor induk misal. Nah, seperti itu ya. Jadi terpotong ya. Jadi terpotong. Jadi makanya kita lebarkan yang nama siswa ini, kolom C ini, dan nomor induk juga kita lebarkan. Jadi sesuaikan dengan kata-kata ya, judul yang ada di atas itu. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kan kalau kita lihat ya, bentar, kita coba lagi kecilkan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke sini kelas ya. Nah, kita coba. Nah, ini kita lebarkan dulu ya. Sini ketik nomor. Oke. Lalu di sini ketik nilai. Nah, di nilai ini ya ada nama ada lagi anaknya. Misalkan nilai PKN. Di sini PAI, MTK, terus penjas atau apa IPA lah ya. Ini contoh ya. Nah, jadi nilai ini kan dia punya sub ya. Ini seperti yang kalian lihat ini. Ada PKN, PAI, MTK, IPA ya. Nanti seterusnya. Nah, ini contoh saja. Nah, sekarang ternyata ketika kita mau masukkan nomor 1 ya, namanya 1, contoh nomor induknya misalnya 77778 contoh juga, lalu nama siswanya Dede, nah kelasnya 10. Nah, kita lihat ternyata barisnya ya, baris atau kolom yang selanjutnya tuh terpentok dengan mata pelajaran ini. Nah, ada yang namanya di situ adalah margin cell ya. Maksudnya margin cell ini dia akan menggabungkan antara baris atau kolom. Ya, nanti kita contohkan. Nah, ini kita hapus dulu karena ini pengetikannya pembuatannya itu sudah salah ya. Jadi kita nantinya bingung ya. Sebelumnya ketika kita ingin mengetik atau memasukkan data, seharusnya yang di atas itu, nah seperti yang nomor induk, nama siswa, kita rapihkan dulu ya. Kita rapihkan dulu, baru kita setelah rapi di atasnya judulnya itu, baru kita masuk ke input. Nah, kalau di sini kan salah ya. Maksudnya dia akan mentok dengan yang PKN PAI itu karena dia punya sub ya, punya anaknya gitu. Nah, sekarang kita hapus dulu yang ini. Bentar. Kita hapus dulu. Oke, kita kembali lagi di undo. Kita hapus. Oke, klik jangan dilepas, lalu hapus. Nah, jadi pertamanya itu harus kita gabungkan antara baris ke-1 dan baris kedua ya. Kita lihat di sini antara baris pertama dan baris kedua. Jadi kita sorot
dari baris pertama dan baris kedua. Nah, selanjutnya ada perintah atau ada icon, kita klik iconnya. Bentar. Nah, di sini ada untuk menggabungkan antara baris dan kolom, ini namanya marge cell. Kalau di Excel itu namanya marge cell, antara menggabungkan antara baris dan kolom. Nah, ini ya, kita klik satu kali ya. Jadi dia akan menggabungkan kan. Nah, seperti itu ya. Jadi antara baris dan kolom ini, antara baris dan ke-1 dan ke-2 itu digabungkan. Nah, nomor induk juga sama. Kita sorot dari baris pertama dan baris kedua, lalu kita klik ini ya. Nama juga sama. Maaf. Ya, nama juga kita sorot ke bawah, kita klik yang ini juga sama ya. Oke, yang ini. Lalu kelas juga kita klik yang ini ya. Yes. Bentar. Yang sama seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi maka kita lihat antara kolom A baris 1 dan 2 udah digabung ya. Yang ini B juga sama, ini juga sama, D juga sama. Nah, sekarang tadi kan antara baris, nah sekarang kolomnya apa, gimana? Nah, kalau kita lihat nilai, dia nilai itu, atau kita nilai tambah lagi nilai pelajarannya, mata pelajaran. Oke. Nah, ini kita sorot dari kolom E sampai kolom H. Nah, seperti itu ya. Jadi sorot dari kolom E sampai kolom H. Ini kita gabung, ini kita gabung, ini kita gabung, ini kita gabung. Baru kita klik yang ini ya, sama saja. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat ya. E sampai H itu kolomnya sudah digabung tuh. Ya. Nggak ada lagi garis-garis tengah ya. Nah, baru kita masuk ke ini center. Nah, lalu kita kecilkan. Ya. Sesuaikan formatnya. Nah, seperti itulah. Kita besar sedikit. Nah, lalu sini jumlah kita ketikkan lagi. Jumlah. Nah, jumlah ini kita gabung ya. Jadi gabungnya bukan ke samping tapi ke bawah, karena supaya dia enggak bentrok nantinya. Pakai ini juga kita perkecilkan, kita ketengahkan. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita ngetik satu ya, misalnya kita ngetik angka 1, nomor induknya misalnya 67555 ya, nama siswanya Dede, lalu kelasnya 10. Oh, kita lihat di sini dia nggak kayak yang tadi ya. Jadi sesuai dengan formatnya, Jadi misalnya di sini 80 nilainya, PAI-nya 80, lalu MTK-nya juga misalnya 78, dan ya ini contoh ya 77. Nah, sekarang kita mau menjumlah nih antara PKN sama IPA, kita jumlahkan nih di sini ke sini nih ya. Atau kita ini supaya di tengah-tengah nih ya. Ini belum di format. Nah, seperti itu. Nah, jadi jumlahnya antara pelajaran yang pertama sampai IPA kita jumlahkan. Nah, rumusnya kita menggunakan namanya sama dengan, lalu kita menggunakan rumus sum. Oke. Sama dengan sum ya, atau sum kurung buka, klik di 80 PKN yang ini, diklik ya, lalu kita sorot ke IPA sampai IPA ya. Nah, maka hasilnya adalah ini ya. Nah,
maka hasilnya sama dengan sum kurung buka E3 sampai dengan H3. Nah ini nih ya, mana tadi, nah ini ya, nah ini ya. Oke, nah ini kita hapus dulu. Jadi sum E3 sampai dengan H3 kurung tutup. Nah, kita coba enter. Jadi hasilnya adalah 315. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah mencoba untuk merapikan dokumen, maka seperti ini. Nah, kita coba lagi supaya antara nama, nomor ya, dan ini kita jadikan color ya, warna, supaya kita nggak begitu ini, supaya lebih bagus lagi gitu. Nah, misalnya colornya apa ya, coba yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sudah selesai. Jadi dokumennya sudah rapi kan. Jadi nggak acak-acakan lah. Kita cetak tebal ya supaya kelihatan. Nah, seperti itu teman, cara memformat dokumen ya, atau sheet lembar kerja kita supaya rapi. Oke. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian. Nanti kita coba lagi dengan video selanjutnya. Kita bahas rumus-rumus yang nanti kita pelajari ya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.